Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Bapak semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengar ya? Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin kami. Oke, kita mulai ya. Oke, Ibu Bapak, kita mulai sekarang. Ibu Bapak itu ada di saat atau waktu Ibu Bapak melaksanakan lokakarya calon pengajar praktik PGP untuk Angkatan 4 ya, Angkatan 4 gelombang 2 tahap 2. Nah ini karena ini nanti akan ada gelombang, jadi ada 4 seperti yang kedua. Kemarin 80 jam sudah selesai, sudah sudah diselesaikan selama 80 jam pelajaran, 9 hari. Nah, sekarang kita punya 32 jam yang akan kita selesaikan selama 5 hari. Nah, kemudian tujuannya itu adalah Ibu Bapak saat lokakarya ini nanti pada saat berkolaborasi dengan teman-teman sesama calon pengajar praktik ya, calon pengajar praktik itu nanti Ibu Bapak akan melakukan istilahnya pendalaman paket modul 1, 2 dan 3. Nah, di sini Ibu Bapak akan fokus di paket modul 1 yang akan di dalamnya paket modul 1. Kemudian pertanyaannya paket modul 2 dan 3 bagaimana, Pak? Paket modul 2 dan 3 itu nanti dipelajari tetapi tidak sedalam paket modul 1 karena nanti paket modul 2 itu akan ada istilahnya penguatan atau penyegaran untuk paket modul 2 dan 3 sehingga paket modul itu kan dilaksanakan selama 6 bulan. Jadi 2 bulan pertama itu Ibu Bapak akan berkolaborasi kaitannya dengan paket modul 1. Nah, paket modul 2 bulan berikutnya, paket modul 3 itu 2 bulan berikutnya, itu 6 bulan untuk paket modul. Nah, kemudian Ibu Bapak juga memahami alur merdeka pada paket modul 1, 2, dan 3. Alur merdeka pada paket modul 1, 2, dan 3 itu sama saat Ibu Bapak mendapatkan pembekalan 80 jam di saat pembekalan CPP tahap 1 ya. Kemudian mempraktikkan aktivitas lokakarya dan aktivitas pendampingan individu. Lokakarya dan pendampingan individu ini menjadi tugas pokok dan fungsi Ibu Bapak yang utama saat Ibu Bapak memfasilitasi para CGP-nya. Kemudian Ibu Bapak nanti akan mencoba untuk mempraktikkan bagaimana aktivitas yang memerlukan ya umpan balik, penilaian dari pengajar praktik. Karena Ibu Bapak sebagai pengajar praktik itu mempunyai beban penilaian yang cukup besar. Ya, beban penilaian Ibu Bapak adalah 65% dari 100% penilaian CGP. Sehingga nanti Ibu Bapak itu punya peran penilaian yang harus betul-betul diperhatikan oleh Ibu Bapak pengajar praktik. Nah, kemudian produk yang akan kita hasilkan karena ini sifatnya adalah lokakarya, jadi Ibu Bapak ini akan bekerja dari hari pertama sampai dengan hari kelima itu Ibu Bapak itu sifatnya akan bekerja dalam kelompok yang berkolaborasi untuk menghasilkan produk-produk yang sebagai berikut. Jadi yang pertama paket modul itu kan nanti Ibu Bapak akan bedah nih. Jadi produk yang pertama itu adalah peta konsep paket modul pendampingan individu dan lokakarya. Jadi Ibu Bapak itu nanti diminta untuk membedah isi dari paket modul. Paket modul 1 sampai 14. Paket modul 2 dan paket modul 3, 21 sampai 23, 331 sampai 33. Nah, itu nanti yang akan Ibu Bapak bedah, ya Ibu Bapak bedah. Kemudian Ibu Bapak juga akan membedah aktivitas apa saja sih yang ada di pendampingan individu dan lokakarya. Kemudian yang berikutnya adalah Ibu Bapak akan mengidentifikasi keterkaitan. Ibu Bapak sudah membedah, Ibu Bapak akan mengaitkan antara modul, pendampingan individu, dan lokakarya. Kemudian nanti Ibu Bapak juga akan membuat bahan presentasi hasil identifikasi.
Kemudian Ibu Bapak juga akan mengembangkan skenario simulasi fasilitasi pendampingan individu dan lokakarya. Jadi Ibu Bapak nanti akan melakukan skenario ya. Skenario fasilitasi kaitannya pendampingan individu dan lokakarya. Nah, skenario itu kemudian akan diimplementasikan ya, disimulasikan, kemudian nanti akan ada di observasi. Observasinya menggunakan observasi simulasi fasilitasi. Jadi ada 5 produk ini yang akan Ibu Bapak hasilkan maraton ya. Maraton dari hari pertama sampai hari keempat. Hari kelima itu refleksi dan komunikasi, koordinasi dengan teman-teman dari Satker P4TK. Nah, pesertanya itu adalah Ibu Bapak peserta lokakarya itu adalah angkatan 4 nih, angkatan 4 yang sudah melaksanakan 80 jam pelajaran. Nah, Ibu Bapak tolong diperhatikan, saat Ibu Bapak melaksanakan pembekalan kemarin ya, yang ini, yang 80 jam ini, Ibu Bapak sudah apa ya istilahnya mendalami atau Ibu Bapak memperkuat pondasi Ibu Bapak saat Ibu Bapak nanti akan menjadi seorang pengajar praktik. Bagaimana Ibu Bapak memfasilitasi, bagaimana Ibu Bapak menjadi coaching, melakukan coaching yang baik dan seterusnya. Itu Ibu Bapak diperkuat di sini. Ya. Kalau di sini itu Ibu Bapak tidak bersinggungan sama sekali dengan CGP-nya nanti akan seperti apa. Ya 80 jam itu dilakukan sebagai pondasi. Jadi kalau pertanyaan ngapain sih saya di 80 jam ini, implementasi saya nanti seperti apa? Itu adalah pondasi Ibu Bapak. Nanti hasil yang ada di dalam sini itu nanti akan dipakai di sini. Ya, akan dipakai di sini. Di Lokakarya 32 jam Ibu Bapak akan naik. Ibu Bapak akan melihat aktivitas pembelajaran yang ada di LMS ya. Itu sudah sama persis dengan apa yang Ibu Bapak lihat nanti di saat Ibu Bapak melakukan implementasi di CGP. Nah, Lokakarya 32 jam ini itu adalah mengimplementasi pembekalan 80 jam. Jadi nanti teknik coachingnya seperti apa, bedah modulnya seperti apa, dan seterusnya. Ini 32 jam. Jadi kalau ini itu sebagai pondasi, ya, ini itu nanti sebagai keterampilan Ibu Bapak saat Ibu Bapak memfasilitasi calon CGP. Ya, keterampilan ini yang nanti Ibu Bapak sebetulnya dilokakaryakan itu bukan dalam bentuk format pembekalan, tapi sifatnya Ibu Bapak akan terus bekerja dalam kelompok untuk menghasilkan produk-produk yang nantinya bisa dijadikan rujukan. Ya, bisa dijadikan rujukan. Kemudian aktivitas pembekalan 80 jam dan lokakarya 32 jam ini, jika Ibu Bapak dinyatakan lulus, maka Ibu Bapak akan melaksanakan implementasi ke CGP. Ya, implementasi ke CGP itu fondasinya sudah punya di 80 jam, kemudian dilanjutkan 32 jam untuk aktivitas-aktivitas yang dilakukan kepada CGP-nya masing-masing. Nah, ini yang akan dilakukan oleh Ibu Bapak selama 5 hari ke depan. Kemudian, ini struktur program. Ini struktur program ya 32 jam. Jadi struktur programnya itu Ibu Bapak adalah kaitannya dengan modul pendampingan individu dan lokakarya. Serta aktivitas penilaian yang ada nanti di pengajar praktik. Nah, narasumbernya itu sudah ya, dari kemarin itu ada Direktur P3GTK, Kapokja PGP Pak Kasiman, tim instruktur, tim fasilitator, tim teknis LMS, dan kemudian ini paket modul. Nah, paket modul di sini Ibu Bapak nanti akan fokus yang ada di sini. Nah, yang akan fokus ada di sini. Jadi ini akan difokuskan di sini. Kenapa fokus di sini? Ibu Bapak 2 bulan ke depan pada saat Ibu Bapak sudah dinyatakan lulus pertama kali akan mendampingi Ibu Bapak dalam peserta CGP mengimplementasikan paket modul 1. Sehingga paket modul 1 ini menjadi sangat penting saat Ibu Bapak mendampingi pertama kali. Karena kalau paket modul 2 dan 3 itu jarak masih lama, 2 bulan. Ya. 2 bulan dari paket modul 1, paket modul 3 itu 4 bulan dari paket modul 1, dan 2 bulan dari paket modul 2. Ini semuanya 6 bulan. Ya, ini 6 bulan. Jadi kalau dilihat dari jadwal, ini tuh 2 bulan, ya. Ini 2 bulan, ini 2 bulan. 6 bulan. Jadi nanti Ibu Bapak itu akan mendapatkan difokuskan di paket modul 1 dulu.
Nah, di paket modul 1 itu nanti modul 11 seperti apa, 12, 13, 14. Kemudian nanti CGP itu apa sih yang dilakukan di sini, ya? Apa yang dilakukan di sini. Kemudian teknik fasilitasinya seperti apa sih? Nah, 80 jam kemarin Ibu Bapak sudah didampingi tuh, sudah dibekali bagaimana cara mendampingi. Ya, ini sudah ada. Ini paket modul. Kemudian alur dari pemahaman konsepnya. Jadi Ibu Bapak, alur pemahaman konsepnya begini. Kalau pengenalan LMS sepertinya Ibu Bapak sudah tidak perlu dikenalkan lagi karena sudah 9 hari kemarin Ibu Bapak sudah mendalami pembekalan 80 jam sudah menggunakan LMS dan LMS-nya sama ya, modelnya sama ya, walaupun berbeda isinya, modelnya sama. Kalau Ibu Bapak kemarin 6 modul pengajar praktik itu sudah didalami, sekarang Ibu Bapak akan mendalami 10 modul calon guru penggerak dan 2 aktivitas pendampingan individu dan lokakarya. Serta nanti ditambah dengan bagaimana Ibu Bapak melakukan penilaian. Nah, di dalam aktivitas pembelajaran yang kita akan lakukan di sini, ya, yang pertama Ibu Bapak lakukan adalah pendalaman kaitannya konsep materi paket modul. Nah, di pendalaman konsep materi paket modul ini, Ibu Bapak akan mendalami modul satu persatu. Ya, bagaimana Ibu Bapak akan mendalami modul satu persatu? Kenapa? Karena ini kerat kaitannya dengan bagaimana Ibu Bapak melaksanakan pendampingan individu dan lokakarya jika substansi dari modul yang akan dibahasnya Ibu Bapak harus paham. Ya, harus paham. Kenapa di sini pendalaman konsep materi paket modul? Jadi kalau bertanya, ini ngapain saya harus mendalami paket modul paket modul? Ya, ada pertanyaan dari angkatan 1 kemarin, ngapain saya ikut mendalami paket modul 1? Ya, paket modul 1, 2, dan 3. Nah, jawabannya yang paling gampang adalah bagaimana Ibu Bapak bisa melakukan pendampingan individu ya. Bagaimana Ibu Bapak bisa melakukan aktivitas lokakarya jika substansi materi yang ada di dalam modulnya itu tidak paham. Ya, jadi ini harus paham dulu, akan dibawa ke sini. Nah, di dalam setiap modul itu ada aksi nyata. Aksi nyata itu adalah aksi yang dimana akan dilakukan di sekolahnya masing-masing. Bagaimana pendamping bisa paham modul apa yang dikerjakan, bagaimana substansinya kalau paket modulnya sendiri tidak paham. Makanya pendalaman paket modul ini menjadi sebuah substansi yang paling penting. Ya, setelah paket modul ini Ibu Bapak pahami, baru nanti Ibu Bapak akan mendalami aktivitas pendampingan individu. Saat Ibu Bapak mendalami aktivitas pendampingan individu, Ibu Bapak akan berkaitan erat dengan yang namanya modul. Ya, berkaitan erat dengan apa? namanya modul. Kemudian pendalaman aktivitas pendampingan individu ini nanti akan dilanjutkan ke pendalaman aktivitas lokakarya. Nah, di lokakarya ini, apa yang dilakukan di lokakarya ini adalah dasarnya adalah hasil pendampingan individu. Ya, dasarnya adalah hasil pendampingan individu. Kemudian, kalau pendampingan individu saya tidak paham, bagaimana nanti saya akan bisa melakukan aktivitas lokakarya kepada CGP kita? Itu yang harus kita pikirkan. Kemudian, kalau saya tidak paham modul, bagaimana saya bisa melakukan pendampingan individu? Misalnya, pembelajaran KHD itu seperti apa sih? Apa sih aksi nyatanya? Apa sih yang dikerjakan oleh peserta? Kalau saya tidak paham paket modul, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Berarti sifatnya akan seperti, balik lagi seperti zaman-zaman dulu yang kita lakukan. Administratif yang kita lakukan. Yang penting saya sudah melakukan pendampingan individu, substansinya seperti apa, gimana nanti. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Sekarang Ibu Bapak harus paham paket modul, harus paham apa yang dilakukan dalam pendampingan individu, dan harus paham dengan apa yang dilakukan di aktivitas lokakarya. Ini tugas Ibu Bapak selama 9 bulan ke depan. 6 bulan pendampingan kaitannya dengan modul, 3 bulan berikutnya adalah bagaimana Ibu Bapak mengimplementasikan seluruhnya. Ya, itu di aktivitas lokakarya yang selama 9 kali lokakarya. Nah, setelah Ibu Bapak melakukan pendampingan individu dan lokakarya, ya, pendalaman konsepnya, aktivitasnya sudah jelas, sudah dapat semua, maka Ibu Bapak diminta untuk mengidentifikasi keterkaitan. Keterkaitannya apa sih antara paket modul, pendampingan individu dengan lokakarya? Ini dia kaitkan.
Tiga-tiganya setelah dikaitkan, maka ibu bapak baru bisa mampu mensimulasikan pendampingan individu dan lokakarya. Ya, maka ibu bapak baru bisa melakukan simulasi. Nah, yang disimulasikan adalah pendampingan individu dan lokakarya. Kenapa tidak pendalaman konsep materinya? Karena di dalam pendampingan individu itu sudah ada materi konsepnya, modulnya. Kemudian simulasi pendampingan individu, simulasi lokakarya. Nah, di akhir ibu bapak akan ada penilaian. Penilaian ini besar. Ibu bapak punya beban beban ibu bapak itu 65. 65% penilaian CGP itu ditentukan oleh ibu bapak para pengajar. Bagaimana performa ibu bapak dalam pengajar praktis sebagai partnernya fasilitator di lapangan, itu nanti ibu bapak yang menentukan. Nah, setelah itu nanti ibu bapak akan berkoordinasi dengan satgasnya masing-masing. Alur belajar. Nah, alur belajarnya nanti ibu bapak akan mengalami alur belajar seperti ini. Jadi mulai dari pengenalan LMS, kemudian ibu bapak akan melakukan pendalaman konsep materi, ibu bapak akan melakukan pendalaman pendampingan individu dan lokakarya, mengidentifikasi, simulasi, kemudian telaah, penilaian serta pelaporan. Nah, ibu bapak ini yang akan ibu bapak lakukan selama 5 hari ke depan, 32 jam. Ini aktivitas yang ibu bapak akan lakukan. Jadi duduk dengan manis, berkolaborasi dengan aktif, tanya jika ada permasalahan, kemudian komunikasikan dengan kami di tim fasilitator jika ada permasalahan, silakan berkolaborasi dengan teman-temannya untuk menyelesaikan lokakarya ini dengan baik. Sehingga nanti ini akan menjadi bekal ibu bapak dalam proses ke depan. Nah, ini skenario pendalaman materi paket modul 1. Jadi nanti ibu bapak itu akan ada skenario itu nanti ibu bapak akan dibagi menjadi 4 kelompok ya. Dibagi menjadi 4 kelompok di mana kelompok tersebut akan membahas masing-masing satu modul. Ya, ada paket 1, itu kan ada 4, 11, 12, 13, 14. Nanti fasilitator akan menjelaskan secara lebih teknis kaitannya dengan paket modul ini. Kemudian setelah paket modul ini selesai didiskusikan, kemudian selesai dipresentasikan, kemudian nanti akan ada tanya jawab, penguatan dan seterusnya. Nanti ibu bapak akan maju ke paket modul 2. Paket modul 2 agak sedikit berbeda. Paket modul 2 nanti setiap kelompok itu akan membahas 2 modul sekaligus. Jadi kita bagi menjadi 3 kelompok. Kalau tadi 4 kelompok, kalau sekarang 3 kelompok di paket 2 dan 3. Jadi kelompok 1 itu akan modul 21 dan 31, kelompok 2, 22 dan 32, kelompok 3 itu 23 dan 33. Ini nanti akan didiskusikan selama beberapa jam ya untuk ibu bapak mendapatkan aktivitas pembelajarannya. Kemudian yang berikutnya adalah skenario pendalaman pendampingan individu. Nah, pada saat ibu bapak melakukan pendampingan individu, ibu bapak melihat aktivitas yang ada di dalam pendampingan individu. Kemudian apa saja sumber data yang akan dipakai oleh pendampingan individu. Maksudnya sumber data itu apa yang dipakai oleh ibu bapak yang menjadi dasar ibu bapak melakukan pendampingan individu. Apa saja. Kemudian apa output dari pendampingan individu. Ya, prosesnya seperti apa proses pendampingan individu. Karena pendampingan individu ya namanya saja sudah pendampingan individu, berarti ibu bapak akan mendampingi secara individu, tidak kelompok ya. Jadi nanti ini pendampingan 1 lawan 1 ya, bukan 1 lawan banyak. Artinya ibu bapak tidak diperkenankan ibu bapak mengumpulkan para CGP-nya dalam satu sekolah misalnya, kemudian ibu bapak mendampingi sekaligus. Itu salah ya. Itu salah. Yang betul adalah pendampingan individu, bukan pendampingan kelompok. Ya, ini pendampingan individu. Kemudian ada pendampingan lokakarya. Ya, pendampingan aktivitas lokakarya, ibu bapak nanti akan melakukan lokakarya selama aktivitas CGP dilakukan selama 9 bulan. Ibu bapak akan melakukan lokakarya selama 9 kali lokakarya, dan ibu bapak juga akan melakukan 9 kali pendampingan individu. Ya, lokakarya mulai dari lokakarya perdana sampai lokakarya 9. Pendampingan individu adalah pendampingan individu 0 sampai pendampingan individu 8. Ya, nanti ibu bapak akan melaksanakan pendampingan individu dan lokakarya.
Kemudian identifikasi keterkaitan. Nanti Ibu Bapak akan mengidentifikasi keterkaitan antara modul. Ya, jadi Ibu Bapak itu harus bisa menganalisis nanti pendampingan individu 1 itu kaitannya dengan modul mana. Ya, kemudian lokakaryanya itu pendampingan individu 1 itu nanti dipakai di lokakarya yang mana, aktivitasnya apa, ya, input dari pendampingan individu apa, input dari modul apa yang akan nanti digunakan di saat misalnya di lokakarya. Nah, ini harus mampu dianalisis oleh Ibu Bapak dalam kaitannya atau tusi Ibu Bapak sebagai pengajar praktik. Ya. Kemudian skenario persiapan simulasi. Jadi Ibu Bapak itu nanti akan dilepas, ya dilepas beberapa waktu, ya 2 jam di sini, 2 jam pelajaran. Ibu Bapak nanti akan dilepas dan dibagi menjadi 5 kelompok. Ya, 5 kelompok Ibu Bapak akan mensimulasikan pendamping lokakarya 0, lokakarya 0 atau lokakarya perdana, ya. Kemudian lokakarya 1 dan 3, kemudian individunya individu perdana dan 0. Nanti lokakarya perdana itu ngapain dan bagaimana di dalam prosesnya, Ibu Bapak silakan simulasikan. Kemudian apa yang harus dilakukan pada pendampingan individu perdana, pendampingan individu 1, ini apa, nanti kemudian Ibu Bapak harus bisa mensimulasikannya. Nah, kemudian simulasi. Nah, simulasi ini nanti akan dibagi menjadi beberapa istilahnya bagian, ya. Jadi nanti ada simulasi itu berbagi peran. Jadi nanti ada di akhir itu nanti Ibu Bapak itu akan ada observasi. Jadi setelah simulasi Ibu Bapak akan observasi, kemudian nanti setelah observasi dan seterusnya pakai lembar-lembar untuk observasi dan itu yang akan didiskusikan. Kemudian yang berikutnya penilaian. Nah, ini penilaian yang penting ini. Ibu Bapak nanti di awal itu akan diinformasikan bagaimana sih penilaian yang dilakukan oleh pengajar praktik, di mana saja posisinya, dan apa saja yang harus dilakukan. Itu akan dilakukan oleh Ibu Bapak pengajar praktik. Setelah Ibu Bapak akan dibekali, barulah Ibu Bapak mensimulasikan secara mandiri. Ya, simulasi secara mandiri. Kemudian di akhir adalah diskusi dan refleksi, ya itu akan dipandu oleh Ibu Reski, nanti direfleksi, kemudian ini selama 60 menit, ya. Kemudian nanti akan koordinasi. Koordinasi itu nanti misalnya Ibu Bapak pengajar praktik, begitu saya lulus itu saya ngapain? Ibu Bapak nggak usah nanya. Ibu Bapak nggak usah nanya. Saya nanti pada saat di lapangan itu bagaimana saya koordinasinya? Itu sudah disiapkan semua. Ya, bagaimana saya di lapangan itu berhubungan dengan dinas, berhubungan dengan kepala sekolah dan CKP itu nanti seperti apa? Itu sudah disiapkan semua. Makanya skenario sistem koordinasi nanti ini Ibu Bapak akan dijelaskan bagaimana sih Ibu Bapak nanti di lapangan. Ya, bagaimana sih saya pada saat pelaksanaan pendampingan individu saya harus mengapain dengan para satker. Ya, terus pada saat lokakarya saya harus ngapain? Izin saya bagaimana? Itu sudah disiapkan semua. Nanti Ibu Bapak akan dipegali. Itu kemudian ini jadwal. Kemudian ini para para fasilitator yang akan mendampingi, ya. Nanti Ibu Bapak akan didampingi dari setiap kelasnya. Ini fasilitatornya masing-masing. Ya, kelas A, ini saya akan sebutkan ya, nanti Ibu Bapak di kelasnya masing-masing saja akan berkenalan secara mendalam. Ini kelas A itu Bu Mulida dengan Pak Pras, ini untuk di kelas A. Kemudian Bu Mulida itu LPMP Jateng, ya. Pak Pras itu P4TK Penjas BK. Kemudian Bu Dwi, ini dari P4TK Bahasa. Kemudian Pak Zainal, ini dari P4TK IPA. Kemudian Bu Rahmaniar ini kalau nggak salah PMP Sulsel, ya. Kemudian Ibu Rini, ini dari P4TK IPA. Bu Musyarofah, ini dari P4TK Penjas BK. Kemudian Pak Mahmun, ini dari P4TK Matematik, ya. Kemudian ini Mas Heru dari P4TK TKPLB, kemudian Mbak Luluk dari P4TK IPA. Kemudian Mbak Sapina ini dari P4TK IPA, Pak Liasera ini kalau nggak salah dari LPMP Sulawesi Utara.
Manado kalau nggak salah. Sulawesi Kemudian Tenggara. Yeti ID, kemudian di kelas H ini Bu Ani Soheni dari PMPTK IPA, kemudian Pak Yuli Cahyo, kelas H ini dari LP2K, LPPKS PS ya Solo. Kemudian kelas I ini Pak Asep Agus Sulaiman dari PMPTK IPA, kemudian Ibu Dwi Hora dari Balai BBWPPP Bisnis dan Pariwisata ya. Kemudian kelas J ini Tresna, Ibu Tresna ini dari Inanto ini Pemdas BK. Kemudian kelas K ini kemudian Pak Yanto. Slide-nya belum sesuai dengan yang dibicarakan. Slide-nya, ini slide-nya yang mana ini yang keluar? Slide-nya sesuai, Bu. Sudah apa, Pak? Sudah pembagian kelas. Pembagian kelas. Sesuai pembagian kelas. Ya, tidak ada kelasnya. Sudah. Oke, saya lanjut ya, itu kelas K. Kemudian sesuai nanti di kelas L itu ada Bu Dwi Yoga dengan Pak Wandi, kemudian kelas M ini Bu Rizky dengan Bu Dini. Nah, ini pembagian kelasnya. Nanti silakan Ibu Bapak akan berkenalan lebih lanjut di kelasnya masing-masing ya. Ini saya tidak akan mengingat satu-satu karena ini ada 13 ya, 13 kelas. Jadi kalau dikenalkan satu-satu ini ada 26 ini butuh waktu 1 jam sendiri untuk memperkenalkan. Nanti Ibu Bapak akan berkolaborasi di kelasnya masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah ini produk yang kita hasilkan seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada lokasi bahan dan produk kerja ya. Jadi kalau di LMS itu template produk dan bahan kerja itu ada di link LMS, itu ada di LMS di bagian X.2 titik tautan bahan pembelajaran. Nah, URL-nya di situ ya. Jadi nanti Ibu Bapak tinggal diklik saja itu bahannya sudah ada di itu semua. Jadi download di situ. Ya, bahan-bahannya ada download di situ. Silakan digunakan. Kemudian, nah, lokasi penyimpanan produk kerja. Nah, lokasi penyimpanan produk kerja lokasi penyimpanan produk kerja, Ibu Bapak akan disimpan di 2 lokasi, ya. Lokasi pertama di LMS, ya, sebagai produk Ibu Bapak saat melaksanakan proses pembelajaran, ya, selama selama lokakarya. Kemudian, tetapi kalau Ibu Bapak menyimpan produk di LMS setelah Ibu Bapak selesai melaksanakan pembekalan, penguatan dan seterusnya, itu nanti akan Oke, saya ulang ya. Di produk kerja, Ibu Bapak itu nanti akan ada LMS. Tapi permasalahannya LMS, setelah LMS itu Ibu Bapak selesai melaksanakan selama 5 hari, itu LMS akan ditutup. Kelasnya akan ditutup sehingga produknya itu tidak bisa diambil lagi. Nah, makanya kita simpan juga di Drive. Drive ini fungsinya apa? Ya, sebagai tempat lokakarya. Jadi, Ibu Bapak produknya disimpan di LMS dan di Drive. Nah, Drive ini nanti akan terus terbuka. Drive ini akan terus terbuka saat Ibu Bapak selesai melaksanakan proses atau pembekalan 80 jam sudah dilewat ya. Kemudian lokakarya 32 jam. Ini semua produknya akan disimpan di Drive. Jadi nanti Ibu Bapak simpan di Drive sehingga pada saat kelasnya sudah ditutup, itu Drive itu akan tetap hidup. Ya. Drive itu akan tetap hidup dan ini menjadi istilahnya salah satu bahan Ibu Bapak saat menjalani aktivitas pendampingan individu dan lokakarya. Ya, di sini. Jadi Ibu Bapak juga bisa lihat nih punya kelompok yang lain ya. Punya kelompok 1 bagaimana, kelompok 2 bagaimana, Ibu Bapak bisa lihat dan ini menjadi bahan masukan buat Ibu Bapak saat melakukan pendampingan. Oke, ini ya, tolong diingat Ibu Bapak disimpan di 2 aktivitas ini. Yang berikutnya adalah penyimpanan produk kerja. Nah, penyimpanan produk kerja ini nanti Ibu Bapak akan disimpan di sini yang di drive-nya. Ya, ini yang di drive-nya. Kelas A sampai kelas M itu sudah disiapkan.
Jadi contoh nih kelas A. Kelas A itu di https bit.ly ya, bit.ly CPP 4 ya, angkatan 4 ya. Ini adalah gelombang 2 tahap kedua. Ya. Jadi gini, CPP angkatan keempat gelombang 2 tahap 2 kelas A. Nah, ini semua sama namanya, hanya bedanya di belakang saja, A, B, C, D, E sampai M. Ya, ini yang nanti Ibu Bapak akan sampaikan di kelasnya masing-masing. Ini nanti akan diinformasikan oleh para fasilitatornya. Ibu Bapak setiap produk ya, setiap produk hari ke-1, kedua, ketiga, keempat itu semua diunggah ke sini. Ya. Jadi nanti pada saat Ibu Bapak di rumah ya, kemudian LMS sudah ditutup, mau baca-baca lagi, mau dapat masukan dari kelompok-kelompok yang lain bisa dilihat di sini. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini selesai, kemudian saya akan perlihatkan ininya ya, jadwalnya ya. Jadwalnya ini akan selesai jam 9 ini ya, 10 menit lagi akan selesai. Terus ini akan nanti Ibu Bapak ini akan dijelaskan oleh teman-teman fasilitator ya. Teman-teman fasilitator, aktivitas dan apa saja yang harus dilakukan Ibu Bapak calon pelatih, calon pengajar praktik di sini. Ya, ini nanti akan banyak di sini. Ya, sampai hari terakhir. Ya, nanti akan diinformasikan oleh Ibu Bapak fasilitator. Kemudian saya akan perlihatkan juga ini. Ya, ini adalah LMS-nya. Nanti ini akan dijelaskan juga oleh teman-teman fasilitator. Nah, teman-teman CGP itu nanti akan ada tampilan pertamanya akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman nanti akan melihat seperti ini. Ini adalah LMS yang nanti digunakan oleh teman-teman CGP. Ya. Ini akan sama, look and feel-nya sama, persis sama dengan yang akan di CGP dan substansi materinya sudah yang terbaru dan akan digunakan oleh CGP. Bedanya ya, kalau di CGP ini mulai dari pendahuluan sampai penutup saja. Ya, sampai penutup saja. Nah, ini aktivitas ini aktivitas yang ditujukan untuk lokakarya saat ini saja. Ya, untuk lokakarya saat ini saja. Jadi ini tidak akan ada nanti pada saat Ibu Bapak implementasi di lapangan. Saat Ibu Bapak implementasi di lapangan itu nggak akan ada aktivitas lokakarya. Ini hanya untuk 5 hari ke depan. Ya, nanti setelah ini ditutup diganti dengan aktivitas pembelajaran yang lengkap, tetapi tidak ada aktivitas ini ya. Semua sama persis dari modul 1. Kalau kita klik ini modul 1, kemudian di sini ada modul 11 sampai 14. Di sini kalau kita klik modul 11. Ini ada, nah ini modul. Jadi ini pembelajarannya. Jadi nanti Ibu Bapak akan mempelajari di sini. Ya, semua akan mempelajari di sini. Ibu Bapak akan membedah semua yang ada di sini. Nah, tetapi aktivitas Ibu Bapak nanti akan masuknya lewat sini. Ya, jadi nanti Ibu Bapak tidak akan ada yang bertanya, link saya ada di mana ya untuk masuk ke Zoom atau masuk ke Zimit. Semua ada di sini. Jadi Ibu Bapak klik di lokakarya hari pertama di sini. Ini kan sekarang nih, yang kita lakukan sekarang ini. Ya. Kemudian, habis ini nanti Ibu Bapak akan masuk ke LMS-nya masing-masing, masuk lewat web meeting ini. Ya, begitu Ibu Bapak klik ini, nanti Ibu Bapak akan ketemu dengan fasilitator di kelasnya masing-masing yang sudah menunggu Ibu Bapak. Ya. Aktivitas pembelajaran dilakukan ya sesuai dengan skenario yang ada di sini. Ya. Nih. Ini aktivitasnya. Kemudian hasil dari yang ada di hari pertama ini, nanti Ibu Bapak akan unggah di tugas ini. Ya, di sini. Kemudian drive-nya ada di mana? Kalau di kelas yang saya ada disimpan di sini. Nanti masing-masing ini akan beda-beda ya. Mungkin akan diinformasikan atau bagaimana, ini drive-nya. Ya. Ini hari kedua, hari ketiga, hari keempat dan seterusnya. Ini yang akan dilakukan selama 5 hari ke depan. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan Ibu Bapak kaitannya dengan aktivitas lokakarya selama 5 hari ke depan 32 jam. Untuk itu saya kembalikan ke Bu Lin.
Silakan Ibu Reski, saya kembalikan ke Bu Reski. Terima kasih. Terima kasih Pak Yogi. Ini waktunya ada 10 menit lagi dibuka sesi tanya jawab atau gimana Pak Yogi? Kita buka. Pak Yogi, dibuka sesi tanya jawab atau langsung menuju ke kelas? Baik Bapak Ibu, proses kita tadi secara teknis sudah disampaikan oleh Pak Yogi ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti akan lebih jelas itu ketika Bapak Ibu bertemu dengan fasilitator di kelas Bapak Ibu masing-masing. Seperti yang disampaikan oleh Pak Yogi tadi, apa yang akan kita lakukan 5 hari ke depan ini, inilah inti dari pendampingan Bapak Ibu nanti bersama dengan para CGP Bapak Ibu 9 bulan ke depan. Jadi mohon nanti Bapak Ibu ketika bersama dengan fasilitator kelasnya, silahkan ditanyakan betul yang terkait dengan tugas Bapak Ibu nanti ketika mendampingi CGP Bapak Ibu. Kalau memang rasanya belum paham, silahkan Bapak Ibu diskusikan dengan fasilitatornya, karena jangan sampai nanti ketika sudah bertugas Bapak Ibu kebingungan, saya ini harus melakukan apa, di PI saya harus melakukan apa, di Loka nanti saya harus melakukan apa. Mau bertanya kepada teman-teman jadwalnya sama Bapak Ibu, sama dengan Bapak Ibu, takutnya teman-teman tidak bisa menjelaskan secara rinci, secara jelas dengan Bapak Ibu. Jadi silahkan kita berdiskusi di dalam kelas kita masing-masing, gali tuntas, gali semua kepada para fasil kelasnya, sehingga Bapak Ibu siap nanti mendampingi para CGP. Ada waktunya 5 hari, mohon bersabar. Bapak Ibu sudah bersabar selama lebih kurang 9 hari, kemarin 80 JP, jadi 5 hari ini jangan kalah sabarnya Bapak Ibu. Jadi mohon bersabar nanti di kelasnya, mari nikmati bersama dengan para fasil dan teman-temannya di dalam kelas. Jadi semuanya bisa tuntas dan bisa mendampingi. Kalau kita tidak usah buka sesi pertanyaan Bapak Ibu ya, kita langsung berproses masuk ke Gimit. Silakan Bapak Ibu akses melalui LMS Bapak Ibu masing-masing, diklik tempat Gimitnya dan para fasilitator Bapak Ibu sudah menunggu Bapak Ibu di room Gimit. Untuk itu enter the room. Gimana? Enter the room. Oh ya, enter the room. Nah, diingatkan oleh Pak Pras. Ya Bapak Ibu, enter the room. Jadi di LMS-nya itu sudah ada. Saya yakin ini Bapak Ibu sudah paham ini karena 80 JP kemarin pasti prosesnya sama dengan yang kita lakukan